Baru kali ini juga saya piara pedet Mas Udin, ternyata mantap. Dari dulu nggak pernah piara pedet. Piara pedet kok. Ya asik. Asik ya Mas Arif ya. Tahu prosesnya ya Mas Arif? Prosesnya itu yang asik Mas. Yang bisa dinikmati ya Mas Arif ya. Perkembangannya gini-gini itu kalau sapi gede makan sih langsung banyak gitu cepet. Pedet emang pertama pulang terus penyesuaian sama sapi yang besar sama yang kecil beda Mas. Udah lama kelamaan udah sama porsinya. Iya. Menunya sama gitu ya. Hasil ini Mas. Hasilnya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Udin Jenggot dan salam sapi super dari Mas Uce. Kebetulan hari ini saya di daerah Pasar Sanggeran, tepatnya Pakis Magelang. Bisa kita lihat suasananya, pasarnya. Dan hari ini saya berkunjung ke salah satu teman itu dulu pedetan dari saya, dibeli sama orang Magelang, terus dibeli lagi sama teman saya, teman sudah kenal saya. Terus seperti apa perkembangan sapi-sapi dari saya yang 1 ekor ini, mari kita menuju kandangnya dan ketemu sama orangnya langsung dan melihat sapinya. Nah, kebetulan saya sudah sampai lokasi kandangnya. Ini kebetulan di depan saya ada 4 ekor. Dan Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam Pak Udin. Ya, makasih Mas Arif. Hari ini diperkenankan waktu untuk berkunjung ke kandang. Siap. Dan diperbolehkan masuk untuk melihat sapinya dan melihat sapi yang dulu sedikit cerita. Ini kalau tidak salah pedetan dari saya ya Mas Arif ya. Iya Pak Udin. Yang ini Pak Udin. Yang mana Mas Arif? Ini ya. Istimewa sekali, kalau saya lihat cukup bagus kriterianya. Saya perlihatkan dulu sekilas, nanti saya bertanya-tanya, nanti saya perlihatkan dulu sapinya seperti ini, merah marun. Nah, saya perlihatkan dulu, nanti kita ngobrol sedikit cerita. Nanti kalau sudah saya perlihatkan dulu, baru nanti kita cerita sapinya. Nah, seperti ini sapinya. Kaki-kakinya kokoh sekali. Yang belakang dan ini yang depan. Seperti ini. Saya perlihatkan bokongnya. Waduh, mantap sekali bokongnya. Nah, kita sedikit ngobrol Mas Arif. Dengan saya dikasih tahu sapi ini sudah sekitar berapa bulan dari beli saya itu. Jadi
mungkin mau sedikit cerita ini Mas Arif, sapinya kok dari iya, tempat iya. saya dibeli orang terus tiba-tiba ke tempat jenengan gitu. Itu gini Pak Udin ya, Ya. ya. Maaf sebelumnya Pak Udin ya, Ya. itu orangnya itu beli dari Pak Udin dulu 14 juta itu Pak Udin. Ya. Dengan antar ke sana, Mm-mm. terus dipiara itu sama yang beli itu sekitar 4 bulan. Iya. Nah di sana perkebunnya kan kurang bagus Pak, namanya Pemula juga. pemula, perawatannya kurang bagus. Ya. Tapi kan banyak udah bagus dulu Pak Udin, Iya. cuman perawatannya yang kurang bagus. Terus minta tolong Mas ini dibeli aja, saya nggak telaten, piara kecil gitu. Terus itu saya beli. Selain nggak telaten memang imut-imutnya hilang katanya. Iya, kalau sapi semakin besar katanya imutnya hilang gitu. Terus itu saya beli itu 15 juta Pak Udin. Iya. Bilangnya ya itu nggak untung lah gitu, cuman buat ganti pakan. Nah ini di sini saya pelihara 4 bulan ini Pak Udin. 4 bulan di tempat Iya. jenengan. Iya. Berarti ini kurang lebih umur 1 tahun, kurang 1 lebih. tahun. Iya, dari jenengan 4 bulan, umur 4 bulan, di sana 4 bulan, di sini 4 bulan Pak Udin. Hampir 1 tahun ini. Udah 1 tahun dan itu sedikit cerita orangnya itu memang ke tempat saya itu WA terus janjian mau ke tempat saya terus beli pedetan dititipkan sekitar 1 minggu beli 2 ekor terus yang 1 ekor dipelihara sampean Iya. dibeli sampean juga dua-duanya. Iya. Nah yang 1 ekor dipelihara jenengan yang 1 dijual sama jenengan. Iya. Nah itu infonya itu orangnya itu bosanan ya Mas Arif ya. Bosen ya, dia Ya. bilangnya ya itu semakin besar katanya imutnya hilang, kurang Ya. lucu gitu. Cuman Ya. hobi sih dianya Ya, Mas cuman Udin. buat seneng-seneng ya. Terus ganti piara kambing kayaknya itu Mas. Dan ini sudah banyak yang pengen ngelanjutin atau mau ada yang mau beli ya Mas Iya. Arif. Cuman sama Mas Arifnya belum boleh kayaknya. Ini masih sayang Mas Udin. Gimana kalau menurut jenengan sapi ini kan sapi dari Mas Uje kebetulan. Iya, iya. Nah, ini seperti apa Mas Arif melihat perkembangan sapinya memang prospek atau enggak? Ini real nggak ada yang ditutup-tutupin, semuanya dikeluarkan saja Mas Arif. Realnya aja kita ini dunia maya orang bisa menghujat, bisa memberi dukungan. Nah, kita ngomong apa adanya Mas Arif sesuai fakta. Jadi ketika ini menjadi presentasi sapi-sapi kelanjutan ke saya. Jadi kalau Iya, orang beli pedetan dari saya minimal ini sebagai tolak ukurnya Mas Arif. Ya itu sebetulnya kalau piara sapi itu telaten ya Pak Udin. Ya. Tapi yang utama itu pemilihan bibit, harusnya memang itu yang utama Pak Udin. Pemilihan kalau udah bahannya bagus itu walaupun pedet itu sementara 1 sampai 1 bulan emang agak susut untuk Betul. pengenalan. Betul. Tapi setelah itu perkembangannya bisa dilihat, ini buktinya kayak gini Mas Udin. Nah, saya perlihatkan seperti ini, istimewa sekali. Ini 1 tahun dulu dari tempat orangnya beli di tempat saya itu harga 14 juta, dibeli sama Mas Arif karena orangnya bosen. Memang orangnya itu boleh dibilang penghobi, cuman seneng kecil dan uangnya mungkin juga sudah cukup berlebih karena dia memang salah satu pengusaha di daerah Kota Magelang ya Mas Arif. Iya, iya. Dan dia salah satu pemilik bank swasta tertentu ya, nggak saya sebutkan. Iya, iya. Nah, dia cuman senang buat senang, tapi dia memilih bibitnya memang cukup bagus ya Mas Arif ya. Iya, milihnya pinter juga. Pintar juga ya Mas Arif ya. Dan dia juga menghubungi saya juga tidak salah. Memang saya salah satu suplai sapi bibitan yang boleh dibilang rata-rata kualitasnya cukup ya Mas ya. Ya, mantap Mas Udin. Coba saya keluarin Mas Nah, Udin. bisa dikeluarkan seperti apa sapinya, biar orangnya. Dan dulu itu Mas Arif nggak cerita. Dulu itu nggak cerita kalau beli dari tempat dia. Nah itu saya dicurangin berapa bulan baru dikasih tahu bahwa sapinya itu dibelinya dari dia dan dibeli sama Mas Arif. Jadi ngasih kejutan Mas Arif. Nah seperti ini. Benangnya kotor Mas Udin. Nah, kotor ya. Kalau nggak mau kotor pakai pempes Mas Arif. Mau coba keluarkan seperti Nah. apa? Bismillah.
Seperti ini. Istimewa sekali. Nah, sini aja Mas Arif. Wah, istimewa sekali. Kalau sudah dikeluarkan kelihatan gantengnya, tambah ganteng. Kalau di dalam ganteng dan ini tambah gantengnya. Seperti ini. Pantatnya cukup berisi, dadanya cukup berisi, dengan umur 1 tahun sudah berisi. Dan yang pasti perutnya nggak buncit, real nggak buncit, dan bisa dibilang ini sapi kalau dipelihara kemungkinan berapa kintal atau mungkin bisa sampai 1 ton kalau menurut jenengan. Jenengan juga pelihara selain berdagang? Iya. Kalau ini insya Allah Mas Udin, insya Allah. Ini bicara fakta saja Mas Arif. Ya. Di sini nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dikurangin. Jadi kita ngomong real saja bahwa ini sapi dari saya dan kaki, ya dilihat dari kaki, dari jenis. Terus bodinya insya Allah ini kalau bertahan insya Allah 1 tahun insya Allah 1 ton itu insya Allah nyampe Mas Udin. Insya Allah ya Mas Arif ya. Mudah-mudahan selamat itu insya Allah ini Mas Udin. Dan ini info dari Mas Arif, ini jangan dibeli. Kalau di apa namanya ditukar KLX katanya boleh. Ya, jadi teman-teman itu dibeli saya beli gitu kan. Tapi kata Mas Arif jangan. Diganti aja sama KLX yang baru katanya. Waduh, nah ini. Bercanda. Ya, bercanda. Karena apa? Memang nggak niat dijual. Kalau niat dijual pasti ada harga tertentu. Karena memang nggak niat dijual ya pastinya dia minta yang ditukar KLX. Harganya kan nggak seimbang. Memang belum pengen dijual dan pengen dipelihara dulu. Nah, seperti ini penampakan sapinya. Ini jujur Mas Arif, ya. Kalau seandainya itu rawatan dari kecil itu dipelihara Mas Arif, ya. Insya Allah nggak seperti ini Mas Arif. Saya yakin. Ya. Pertama itu ini tanduknya Mas Arif. Ya. Ini tanduknya kalau misalkan dipelihara ini kan umur 1 tahun dah. Ya. Mas Arif ngambil itu tanduknya sudah agak panjang ya Mas Arif ya? Iya, dulunya agak Gimana? kurus Mas. Agak kurus. Ya emang di sana Kurang terawat ya? Kurang terawat. Ya kurang terjamin lah makanannya Mas. Ya. Terus ini kok sebetulnya sapi bagus saya gitu. Minta berapa Mas? 15. Ya udah saya ambil 15 juta ini Mas. Saya pelihara ini 4 bulan ini. Iya. Dipelihara 4 bulan. Ini perkembangan bagus Mas. Dipelihara 4 bulan dari harga 15 juta. Iya. Sekarang dibeli 25, saya yakin belum boleh. Jangan dulu. Nah, ini real ya Mas ya. Misalkan gini Mas Arif, itu kemarin saya kan berkunjung ke Mas Imam Samudra. Ada sapi pedetan 2 bulan. Iya. Dipelihara 2 bulan itu mau dikasih untung 6 juta. Iya. Dalam 2 bulan. Itu belum boleh. Karena memang sapinya prospek Mas Arif. Iya. Nah, dan ini juga dipelihara 4 bulan. Dibeli harga 15 juta. Iya. Dulu memang masih kurus karena kurang terpelihara. Misalkan hari ini ada yang minta untuk di harga 25, misalkan ada yang mau, tentu saja Mas Arif nggak mau. Saya yakin. Iya. Nah, karena memang jarang-jarang ya Mas Arif ya dapat yang seperti ini ya Mas Arif ya. Carinya susah. Nah, seperti ini. Kaki-kakinya kokoh sekali. Simental murni. Kalau saya ini merah marun seperti ini juga masih susah Mas Arif dapatnya yang merah marun, kaki depannya seperti ini. Kotor Mas. Ya, kotor kan memang di kandang Mas. Ya wajar saja. Nah, seperti ini. Jongkok. Jadi berkelihatan bahwa sapinya juga kelihatan di pundaknya itu lehernya mulai berisi. Umur 1 tahun aja sudah mulai berisi. Saya perlihatkan dari belakang, istimewa sekali memang sapinya. Nah, ini adalah hasil pedetan yang sekarang sudah masuk ke bakalan seperti ini.
Mas Arif, Ya, Mas Udin. saran-saran buat untuk yang peternak pemula mungkin, atau mungkin yang mau melihara sapi super dari saya, mungkin ada yang mau disampaikan ke pihak yang suka nonton YouTube saya, atau mungkin yang sudah melihara, mungkin ini sebagai representatif sapi salah satu yang dari saya. Kalau gini Mas Udin, menurut saya kalau soal piara sapi itu ya Mas Udin, cuman butuh ketelatenan. Sabar. Iya Mas Udin, jangan bosenan lah. Misalnya kalau beli pedet bagus, itu untuk penyesuaian mungkin 1 sampai 1 bulan. Tapi setelah itu tetap perkembangannya bagus Mas Udin. Jadi soal pemilihan bibit mau pedet mau besar itu nggak masalah, yang penting perawatan, pilih yang bagus. Dah gitu aja Mas Udin. Nah, dan salah satunya seperti itu. Dan mungkin begini juga Mas Arif, pedetan itu kan kalau yang bagus cakep, itu kan pertama sudah pondasinya sudah bagus. Kalau rumah kan sudah pondasinya bagus. Nah, tinggal perawatannya. Nah, kalau perawatannya bagus itu nantinya kan kalau rumah itu kan pondasinya sudah kokoh, sudah bagus, tinggal nanti dindingnya. Kalau dindingnya kokoh, tahan gempa, ya nanti rumah akan lebih bagus. Seperti aja misalkan sapi dari awal misalkan cari bibit yang sudah bagus. Nah, itu sudah apa namanya, kriterianya sudah masuk. Dan yang kedua, perawatannya seperti apa, itu kan menjadi tolak ukur nanti sapinya akan berkembang seperti apa. Ya. Betul nggak Mas Arif? Ya betul. Kalau soal pakan nggak harus Mas. Misalkan pakai ampas tahu itu nggak harus. Cuma kebutuhan sapinya aja yang dipenuhi. Di tempat kita kan ada ampas, di tempat lain mungkin nggak ada, cari solusi yang lain gitu Mas. Yang penting kebutuhan sapi itu tercukupi, insya Allah perkembangan tetap bagus. Mau pedet mau sapi besar tetap sama aja Mas Udin. Yang penting telaten, perawatannya yang maksimal. Betul. Itu. Nah, memang kalau dan itu kontinu, artinya kontinu itu dan harus dirawat terus menerus. Perawatannya seperti itu terus, insya Allah perkembangannya bagus. Tapi kalau misalkan dalam 1 minggu ini, wah saya lagi mood nih melihara sapi, saya bagusin, nanti 1 atau 2 hari kayak saya nggak mood, nggak bisa seperti itu ya Mas Arif ya? Nggak bisa Mas, karena kebutuhan akan sapi itu ya tetap seperti itu ya Mas Arif ya? Yang penting itu rutin ya Mas ya? Ya itu nggak harus banyak juga sih Mas. Kebutuhan sapi itu sebetulnya cuman rutin Mas. Rutin ya, tercukupi ya, telaten ya Mas Arif ya. Karena melihara binatang seperti sapi berbeda dengan memelihara ayam ya Mas Arif ya. Lain ya Mas ya. Kalau misalkan pedetan kan butuh penyusutan, butuh adaptasi. Nanti kalau sudah biasa penyusutan 1 bulan, nanti kalau 1 bulan, nanti 2 bulan ke atas itu udah perawatannya sudah lebih mudah. Siap, itu betul Mas Udin. Kadang kalau memang sapi itu gampang ya Mas Udin, walaupun itu pedet, baru beberapa hari itu kalau makannya udah bagus, udah penyesuaiannya cepet, nggak susut Mas Udin. Iya betul Mas Arif. Nggak susut. Tapi ya ada sih juga yang kadang makannya kan juga harus penyesuaian dulu. Betul. Nah itu ada penyesuaian dikit, nanti tetap prospek kedepannya bagus juga Mas Udin. Karena kalau beli pedetan itu sudah perawatannya bagus, nanti itu di pondasinya juga nanti akan lebih bagus. Jadi kedepannya itu di situ tuh letak apa namanya, sapi itu jadi atau enggak itu dari pedetan misalnya gitu kan, nanti perkembangannya lebih cepat Mas. Iya. Kalau beli besar itu kan nggak ada prosesnya Mas. Kita beli besar bisa aja 800 700, tapi kan kepuasan batinnya yang beda Mas. Jadi kita nggak mengenal dulu seberapa tingkatannya, ya kan Mas Arif? Baru kali ini juga saya piara pedet Mas Udin, ternyata mantap. Dari dulu nggak pernah piara pedet kok. Ya asik. Asik ya Mas Arif ya. Tahu prosesnya ya Mas Arif? Prosesnya itu yang asik Mas. Yang bisa dinikmati ya Mas Arif ya. Perkembangannya gini tuh. Kalau sapi gede makan sih langsung banyak gitu, cepet. Pedet emang pertama pulang terus penyesuaian sama sapi yang besar sama yang kecil beda Mas. Udah lama kelamaan udah sama porsinya. Iya. Menunya sama gitu ya. Hasil ini Mas. Hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi ini sedikit cerita, sedikit ngobrol real, kita nggak menambahkan atau mengurangi, sesuai apa yang disampaikan Mas Arif, karena itu menjadi tolak ukur sapi-sapi salah satu bibitan dari saya. Jadi bahwa kalau pedet seperti ini tidak juga. Jadi kalau misalkan
nanti sesuatu ada orang yang pemula pengen melihara pedetan, nanti bisa tanyakan ke saya cara perawatannya seperti apa. Insya Allah nanti saya akan pandu, insya Allah akan saya berikan ilmu cara merawat pedetan, dan barusan juga diberikan namanya wawasan untuk melihara pedetan seperti itu, seperti yang disampaikan sama Mas Arif. Oke Mas Arif, makasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi orang lain. Amin, ya. Tidak hanya buat kita, karena ini ilmu Mas Arif. Ini ilmu melihara pedetan, melihara dari dulu seperti apa. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain, dan semoga bagi yang mau melihara sapi, pengen melihara sapi, saya doakan mudah-mudahan kedepannya bisa melihara sapi yang sebelumnya. Ini Amin. Ya, Mas Udin. bermanfaat bagi orang lain. Makasih banyak Mas Arif Sama-sama, waktunya. Mas Udin. Ya, makasih mau berkunjung ke Siap. kandang. Makasih banyak Mas Arif. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.